Oke, teman-teman, kita jumpa lagi ya. Aku lagi di teras rumah nih, lagi kalau bahasa Sundanya tuh niis ya. Niis itu kayak ya dinginin badan gitu. Ini lagi nyantai banget. Aku mau bahas tentang freelancer, teman-teman. Jadi gini ceritanya, aku dapat DM dari salah satu teman gitu. Teman aku nih sedang ngerjain proyekan desain logonya, teman-teman. Tapi dia diminta oleh klien untuk menunjukkan hasil dari logo tersebut. Sedangkan si kliennya ini belum melakukan payment. Dia khawatir logonya itu bakalan dicomot ya, atau idenya diambil oleh si klien gitu. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi kekhawatiran seperti ini? Jawabannya adalah kontrak kerja, teman-teman. Nah, jadi kontrak kerja ini sangat urgen ya, sangat penting bagi kalian ya teman-teman yang freelancer. Sebelum kalian mengerjakan gitu proyekan kalian, waktu yang kalian spend itu sangat berharga. Jadi kalau bisa jangan tergesa-gesa dalam mengerjakan proyekan yang baru teman-teman terima sebelum ada kepastian, untuk menghindari terjadinya miscommunication. Entah itu terkait tempo pengerjaan, berapa lama waktu yang bakalan teman-teman gunakan untuk mengerjakan proyekan tersebut, kapan teman-teman akan menghubungi kembali si klien itu. Kemudian bisa aja terjadi miscommunication dalam detail price-nya, terkait biaya yang teman-teman ajukan kepada klien gitu. Entah itu kesepakatan tentang DP-nya atau kesepakatan bahwa teman-teman tidak akan memberikan hasil project tersebut sebelum final payment-nya teman-teman dapatkan. Atau juga terkait tentang kapan jatuh tempo pembayaran yang harus dilakukan oleh klien tersebut. Karena klien ini bisa jadi atau bahkan seringkali terjadi membatalkan atau cancel secara tiba-tiba, teman-teman. Nah, dengan adanya kontrak kerja itu, teman-teman bakalan aman gitu karena semuanya udah jelas. Atau di sisi lain misalnya ketika klien cancel gitu kan, nah teman-teman bisa membuat sebelumnya kesepakatan di kontrak kerja itu bahwa kalau dilakukan cancel oleh klien maka akan ada biaya cancelnya itu, teman-teman. Ini sah-sah aja seperti ini, teman-teman. Tergantung kesepakatan kalian kedua belah pihak gitu kan. Karena balik lagi, waktu teman-teman itu sangat berharga gitu. Kalau si klien pun serius gitu mengajak teman-teman dalam bisnisnya, itu semua bakalan terlihat wajar, teman-teman. Bahkan kemungkinan besar bisa membuat klien itu melihat bahwa teman-teman ini adalah orang yang profesional gitu, tidak main-main gitu proyekannya, tidak main-main bisnisnya, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara membuat kontrak kerja? Saran aku, teman-teman bisa dapatkan banyak info ya di internet, di Google, bagaimana kontrak kerja itu dibikin. Itu banyak sekali informasinya, teman-teman bisa gali di sana. Oh iya, dalam kontrak kerja pun itu ada yang namanya ownership rights atau hak kepemilikan, teman-teman. Jadi ini batasan-batasan untuk apa hasil proyekan teman-teman itu digunakan gitu. Ini tentang license ya, atau lisensi. Misalnya logo, teman-teman. Kalau teman-teman project logo gitu, untuk berapa lama logo ini digunakan gitu. Kalau ada batas-batasnya, misalnya logo ini hanya untuk digunakan dalam waktu 1 tahun gitu. Kalau tahun selanjutnya bakalan digunain lagi oleh perusahaan itu, nah itu mereka harus melakukan payment again gitu, teman-teman. Kesepakatan lain yang berhubungan dengan ini, misalnya logo teman-teman itu digunakan untuk nge-branding sosial media si perusahaan gitu. Nah, bisa jadi ada kesepakatan teman-teman dengan pihak perusahaan bahwa ketika followers Instagramnya misalnya jadi 1 juta, nah perusahaan tersebut harus membayar ulang gitu, harus melakukan payment lagi untuk melanjutkan branding dengan logo tersebut gitu. Ini sah-sah saja, teman-teman bisa bikin prosedur seperti ini gitu dalam kontrak kerja. Itulah kenapa sebenarnya untuk full license itu atau full lisensi, hak kepemilikan penuh, harga proyekan teman-teman itu mahal sebenarnya gitu, teman-teman. Intinya itu tergantung bagaimana kesepakatan yang teman-teman lakukan dengan kliennya di dalam catatan tertulis gitu, ditandatangan oleh kedua belah pihak, teman-teman. Ini juga tergantung bagaimana service yang teman-teman berikan kepada klien teman-teman. Untuk teman-teman yang freelancer nih ya, khususnya gitu, mau freelancer desain, mau video editor atau wedding dan sebagainya, atau animator gitu. Yang penting terus upskill, teman-teman, dan tetap produktif.